Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya channel gue Emma Philips Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue akan ngebahas tuntas daripada Yamaha Aeros Alpha 2025. Apa saja yang gue akan jelasin kepada kalian semua. Ikutin terus. Jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis ya. Tombol subscribe itu akan menguntungkan Emma Philips Junior untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Kayaknya gue akan ngebahas dari Yamaha Aeros Alpha ini 2025 yang sudah luncur ya, yang sudah luncur dan berbagai tipe daripada motor ini sendiri. Mungkin dari kalian semua udah ada yang pernah melihat sudah ditampilkan atau sudah melihat daripada reviewer motor atau reviewer yang sudah sudah datang ke acara peresmian daripada Yamaha Aeros Alpha 2025 yang sudah disaksikan dan sudah ditampilkan oleh produsen Yamaha itu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian belum ada yang baru tahu atau baru mendengar, ayo kita bahas sama-sama dari Yamaha Aeros Alpha 2025 ini saja. Setelah dilirisnya Yamaha Aeros Alpha di Indonesia, ternyata Honda juga ikut merilis versi baru dari motornya, yaitu motor tersebut adalah ADF 160 2025 yang baru saja diliris oleh Honda di Jepang. Nah, ini untuk ADF ya, untuk Honda ya. Nah, ini yang akan kita bahas tadi kan Yamaha Aerox ya. Tapi jika dilihat dari wujudnya tak terlihat ada yang beda dari ADF 160 dari segi bentuk. Lantas apa yang baru? Ternyata Honda hanya merilis warna baru saja sob untuk ADF 160 yang dipasarkan di Jepang. Nah, ini kita bukannya membandingkan perbedaan ya, tetapi pada saat bersamaan Honda juga meluncurkan produk terbarunya yang bernama ADF 160 itu sendiri. Sedikitnya ada dua warna baru yang dirilis, yaitu Medium Red dan Asterio Red. Dan lanjut, sedikit ada warna baru yang dirilis, yaitu Medium Red dan Asteria Black. Tadi metalik yang gue bilang. Dua warna itu menemani warna yang sudah eksis sebelumnya di Jepang, yakni Pearl Smoky Grey. Untuk tampilan sendiri sebenarnya tak jauh beda dengan ADF 160 warna merah dan hitam yang ada di Indonesia. Sedikit perbedaan yang paling hanya bagian bodi tengah depan joknya, yang mana versi Jepang berwarna hitam sedangkan versi Indonesia berwarna silver ya guys. Nah, kalau misalnya itu tadi perbandingannya ya. Kalau misal yang ini tadi kita mau ngebahas daripada yang keluar baru saja ini, Yamaha Aeros Alpha 2025, yang akan kita bahas kepada kalian semua. Karena maklum ya, namanya persaingan sesama motor pasti ada yang namanya persaingan keluarnya sama dan penunjukannya sama dan spesifikasinya juga mungkin kurang lebih sama agar menarik pada konsumen-konsumen yang menyukai motor yang mengendarai motor itu sendiri. Lanjut, dan jelang libur akhir tahun, PT Yamaha Indonesia Motor FDF mempersembahkan kejutan bagi para pecinta sport scooter di tanah air, meluncurkan model produk terbaru di jajaran skutik Maxi Yamaha, yaitu Aeros Alpha. Peluncuran perdana secara global berlangsung pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 18 bulan 12 di The Hall Pati Yunus, Jakarta. Hadir dengan berbagai sentuhan pembaruan baik dari segi desain, fitur maupun performa mesin yang syarat akan teknologi canggih. Generasi ketiga Aeros diyakini tidak hanya memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan bagi para penggunanya, tetapi juga akan semakin memperkuat eksistensi Yamaha di segmen sport skuter yang saat ini memang telah menjadi lifestyle item bagi para anak muda. Aeros Alpha yang kami luncurkan hari ini membawa banyak sekali upgrade di berbagai lini sesuai dengan namanya yang membawa istilah dan simbol Alpha. Skutik ini tidak hanya menawarkan desain tapi juga fitur-fitur yang secara emosional juga mampu merefleksikan karakter Alpha pemimpin, dan kami melihat karakter youngster juga yang brave, agresif, dinamik, anti-mainstream, stand out, dan speed yang kami tuangkan dalam proses pengembangan motor itu. Selain itu, kehadiran Aeros Alpha juga yang kami yakini akan semakin memperkuat eksistensi sport skuter Yamaha, di mana Aeros Alpha sudah mengadopsi karakter R Series DNA yang membuatnya menjadi super sport skuter yang akan semakin digandrungi oleh kalangan anak muda Indonesia, serta menjadi semacam lifestyle item serta dream bike yang harus mereka miliki, ungkap Dionis Betty, Presiden Direktur CEO PT Yamaha Indonesia Motor MFG, saat memberikan kata sambutan di acara peluncuran produk. Dikembangkan dengan konsep super sport skuter yang terinspirasi dari DNA R Series, Ride the Revolution Aero Alpha yang merupakan skutik menawarkan perpaduan antara nilai sportivitas Yamaha dengan teknologi canggih yang mendukung passion berkendara anak muda saat ini. Nilai sporty itu sendiri dapat dilihat pada tampilan desain, riding position yang juga kemampuan kaki-kaki motor dalam menghadirkan rasa berkendara yang agresif.
serta stabil, sementara teknologi canggih merujuk pada kehadiran teknologi Yamaha Electric Continuously Variable Transmission atau yang disebut dengan YCVT, yang memberikan sensasi berkendara turbo serta fitur konketivitas yang dapat menghubungkan motor dengan pengendara yang melalui aplikasi yaitu Y-Connect itu sendiri, guys. Dan Alfa Super Sport Design sendiri sebagai produk motor berkonsep Super Sport Scooter Airwalk Alfa ini kini memiliki tampilan desain yang sangat sporty dan aerodinamis, layaknya motor balap legendaris Yamaha yaitu YZF-R 1N. Dengan kesan motorsport yang agresif tersebut semakin kuat berkat desain lampu depan dan belakang yang dibuat lebih tajam dan sudah berteknologi full LED. Bahkan untuk lampu depannya juga ditambahkan dual proyektor lem berbentuk kotak untuk meningkatkan kualitas pencahayaan yang lebih terang dan fokus. Sebagai tambahan fitur keamanan, Aeros generasi baru ini memiliki sistem emergency spot signal yang berfungsi secara otomatis ketika pengendara melakukan pengereman mendadak pada saat kecepatan tertentu 50 km/jam ke atas. Selain desain bodi yang lampu, Aura Super Sport pada motor juga turut hadir melalui full digital speedometer yang punya 3 mode display yang meliputi main display, tampilan utama yang lebih informatif, tachometer visualization, tampilan yang lebih sederhana dan fokus menampakkan speed meter serta RPM, track team, tampilan racing memberikan informasi live serta timing. Hal canggih yang lainnya terdapat pada speedometer Aerox Alpha yang adalah teknologi photoelectric yang membuatnya bisa merubah warna background secara manual maupun otomatis adaptif sesuai dengan kondisi pencahayaannya untuk meningkatkan visibilitas pengendara. Dalam kondisi terang atau day mode, background akan berwarna putih, sementara ketika gelap atau night mode, background speedometer akan menjadi warna hitam. Pembaruan lain yang terdapat pada Aeros Alpha juga datang dari TFT Infotainment Display di speedometer. Fitur yang bisa terhubung dengan aplikasi Y-Connect ini memungkinkan pengendara mendapatkan berbagai informasi serta liburan selama berkendara yang meliputi odo, trip meter, reading mode, informasi cuaca, dan notifikasi pesan dan telepon masuk, mengatur pemutaran musik, hingga menampilkan sistem navigasi dalam bentuk turn by turn yang terhubung dengan Google Maps. Dan Alpha Super Sport Experience untuk menghadirkan pengalaman berkendara. Super Sport Aeros Alpha memiliki riding position yang lebih sporty untuk menunjang gaya berkendara yang agresif serta lincah. Stabilitas pada motor juga ditingkatkan ya guys melalui kehadiran suspensi. Suspensi depan dengan inner tube lebih besar menjadi 30 mm. Tabung peredamnya adalah Suteng pada suspensi pada belakang hingga menggunakan ban turbas bertapak lebar. Optimalisasi kontrol dengan pengiriman juga diupdate dengan hadirnya fitur traction control system yang mencegah ban slip saat berakselerasi di permukaan jalan licin, anti-lock braking system, dan juga penggunaan cakram di kedua roda double disc brake. Pada sektor jantung pacu atau Aeros Alpha juga sudah menggunakan mesin Blue Core 155cc. VVFA generasi terbaru berteknologi Yamaha Electric CVT atau YCVT yang bisa memberikan sensasi berkendara turbo layaknya NMAX Turbo dengan spesifikasi mesin ini. Motor sport scooter terbaru Yamaha bisa menghadirkan tenaga maksimal sebesar 11,3 kW, 8000 rpm dan torsi maksimal sebesar 14,2 Nm dan 6500 rpm. Adanya teknologi YCVT pada mesin tentunya juga membuat Aeros Alpha memiliki fitur reading mode dengan dua pilihan opsi berkendara yang meliputi T mode untuk gaya berkendara yang lebih santai dan cocok untuk mobilitas di perkotaan, serta S mode untuk gaya berkendara yang lebih responsif dan agresif sehingga cocok untuk kebutuhan touring maupun racing. Bukan saja riding mode, teknologi YCVT juga membuat skutik ini punya fitur Y-Shift tingkat 3 angkatan, pertama low, kedua medium, high, ketiga, yang membantu pengendara untuk bisa melakukan akselerasi dan deselerasi secara lebih cepat. Dan lanjut, Alpha fitur tidak hanya desain dan mesin baru, Aeros Alpha juga disematkan dengan berbagai fitur anyar yang bersifat modern dan juga fungsional. Salah satunya adalah fitur konektivitas Y-Connect yang sudah menggunakan CCU 2.0 sehingga bisa terintegrasi dengan Google Maps untuk menampilkan navigasi turn by turn pada layar TFT Infotainment Display. Penggunaan CCU versi terbaru juga membuat Y-Connect sendiri punya fitur tambahan. Set trading location untuk menentukan tujuan berkendara, lokasi pom bensin terdekat, menyimpan lokasi tujuan favorit ya guys. Dan variasi spesialnya juga ada. Nah, di sini harganya ya biar tahu juga nih.
Aerox Alpha ditawarkan dalam 4 varian, itu Aerox Alpha standar Black, Silver, Red, Dark Blue, harganya 29,9 juta. Aerox Alpha Cyber City Blue, Red, Blue, Yellow dengan harga 33,990 juta. 33.950.000 maksudnya. Aerox Alpha Turbo Dark Grey-nya Dark Grey harganya adalah 39.550.000 rupiah. Aerox Alpha Turbo Ultimate Dark Grey yang paling mahal yaitu 41.730.000. Untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian Aerox Alpha, Yamaha bekerja sama dengan marketplace Blibli membuka program order online yang akan dimulai sejak pukul 19 pada hari launching. Para konsumen yang melakukan pembelian melalui program order online berkesempatan mendapatkan voucher gratis pembelian riding gear dan aksesoris motor. Ya, wow, banyak keunggulan-keunggulan pada saat dia keluar ini sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih yang itu yang bisa gue sampaikan untuk perilisan daripada keluarnya terbaru Yamaha Aerox Alpha yang pada tanggal 18 Desember kemarin baru keluar. Dan apa saja spesifikasinya tadi sudah gue jelaskan, dan harga-harganya sudah gue jelaskan kepada kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini untuk terus mendukung dan mensupport MAP Lapangan Junior. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Bye bye.